Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, dari hari ke hari di masa pandemi, tenaga medis yang gugur terpapar COVID-19 semakin bertambah. Namun resiko nyawa seolah tidak dipedulikan oleh mereka. Barisan garda terdepan ini terus berjuang demi para pasien COVID-19 agar bisa kembali pulih. Dan Dompet Kemanusiaan Media Group bekerja sama dengan JNE menyalurkan donasi dari para dermawan di negeri ini untuk keselamatan para pejuang COVID-19. Mereka adalah para dokter dan juga perawat. Dompet Kemanusiaan Media Group atau DKMG menyalurkan bantuan dari 20 Maret hingga 30 Agustus 2020 ke sejumlah lembaga, rumah sakit, klinik, dan puskesmas. Berbagai alat pelindung diri atau APD, alat rapid test, swab test, nutrisi, dan lain-lainnya diberikan pada tenaga medis di seluruh daerah di Indonesia. Dan hingga 2 September 2020, donasi yang diterima oleh Dompet Kemanusiaan Media Group mencapai lebih dari 21 miliar rupiah dan sampai 30 Agustus 2020 ini telah disalurkan dari donasi ini kepada berbagai lembaga dan juga rumah sakit serta klinik dan juga puskesmas di Indonesia. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Seperti apa perkembangan terbaru penyaluran donasi Dompet Kemanusiaan Media Group atau DKMG? Kita akan berbincang langsung dengan Ketua Yayasan Media Group, Ali Sadikin, dan juga ada Presiden Direktur dari JNE yang hadir di sini, Muhammad Feryadi. Selamat pagi Pak Ali, Pak Ferry. Selamat pagi. Terima kasih sudah bersedia bergabung di Selamat Pagi Indonesia kali ini. Nah, sebelum kita membahas mengenai perkembangan donasi dan juga sudah disalurkan sampai sejauh mana, saya ingin tahu terlebih dahulu Pak Ali, kenapa fokusnya ke tenaga medis? Iya, Mbak, terima kasih. Dan kita kalau bicara tentang tenaga medis dan kenapa itu yang menjadi tujuan utama kita, saya ingin mengajak kita semuanya, yuk mari kita sama-sama kita doakan tenaga medis, dokter dan perawat yang sudah gugur dalam rangka berjuang untuk melawan COVID-19 ini. Dan dari awal memang kami prioritaskan ke sini karena inilah garda terdepan. Beliau-beliau ini adalah pejuang-pejuang kita yang ada di garis depan, dan dia yang selama ini mempunyai kemampuan dan tanggung jawab, maka itu yang menjadi prioritas kita. Dan kita khususkan APD, makanya tadi di laporan dari 21 miliar hampir 16 miliar kita belikan untuk APD untuk dokter, perawat, dan juga tenaga medis di seluruh Indonesia. Tentu saja kita harapkan mereka adalah orang pertama kali yang terjaga supaya tidak tertular, karena mereka ada di garis depan yang sangat-sangat berisiko. Dan pendistribusian ini luar biasa sampai ke seluruh Indonesia. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ferry dari JNE yang
secara gratis ini Mbak. Luar biasa. Semuanya seluruh Indonesia, saya nggak tahu berapa besarnya nilai rupiah itu kalau dirupiahkan, tapi ini sesuatu yang kerjasama yang menurut saya menjadi hal yang sangat-sangat positif untuk kita. Oke, nah dari tadi 21 miliar yang terkumpul sampai 2 September kemarin, itu sudah disalurkan sampai sejauh mana? Dan apa sih sebenarnya yang paling dibutuhkan oleh para tenaga medis ini? Apa yang masih belum merata kepemilikannya untuk penanganan COVID-19, Pak Ali? Ya, kalau menurut kami, pasti pertama APD yang benar-benar... Sampai sekarang masih kurang ya? Ya, karena mungkin banyak APD, tapi APD yang, ya mohon maaf, mungkin tidak standar, itu yang menjadi persoalan. Kedua, kita harus bantu juga untuk pemeriksaan juga. Rapid kita juga bantu beberapa rumah sakit. Kita juga di Surabaya, waktu Surabaya pas tinggi-tingginya kita melancarkan punya program swab test gratis yang dilakukan oleh Media Group untuk tenaga kesehatan. Karena mereka itulah yang harus kita jaga awal ya. Dari awal sampai akhir itulah yang harus kita jaga menjadi prioritas kita. Saya sangat emosi sekali kalau kita bicara tentang tenaga medis. Bayangkan mereka setiap hari ada di tempat yang mana di situ virus paling banyak berkumpul, mereka ada di situ dan dia harus lakukan pekerjaan kemanusiaan ini. Dan tidak bisa tidak, semuanya orang yang berisiko sangat besar adalah tenaga medis yang setiap hari harus tetap melayani dan juga harus menjaga kesehatan dirinya sendiri. Kalau untuk fokus bantuannya sekarang tuh ke Indonesia bagian mana, Pak Ali? Ini masih menyebar ke seluruh Indonesia, tapi kan ada daerah-daerah yang sangat tinggi gitu ya. Kayak kemarin Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, sekarang Jakarta dan sekitarnya. Itu tentu saja kita melihat secara prioritasnya. Dan ini tidak terlepas hanya kita JNE, tapi juga donatur-donatur yang luar biasa sekarang masih juga mengalir Mbak. Dan kita kerjasama juga dengan benihbaik.com milik Mas Andi Noya yang bisa menggalang donatur besar yang kita salurkan, dan juga kita kerjasama dengan TNI di hampir di seluruh Indonesia. Itu tadi di gambar ada teman-teman TNI yang mengirimkan ke kabupaten-kabupaten, karena kita kirim ke provinsi, dia yang kirimkan sampai ke titik-titik yang sudah kita tentukan, karena untuk penanggulangan ini memang sudah sampai ke daerah-daerah. Dan kehadiran JNE di sini sangat membantu itu semua ya, sejak April ya bekerja sama dengan JNE ya. Luar biasa. Makanya kalau saya bilang mungkin donasi 21 miliar kalau ditambah donasinya JNE itu diuangkan mungkin sudah 30 miliar kali. Saya nggak bisa membayangin itu Pak Ferry, saya nggak bisa gitu. Apa yang membuat JNE ingin berkontribusi, memberikan layanan secara gratis bersama dengan Dompet Kemanusiaan Media Group? Baik, terima kasih. Pertama-tama tentu kami atas nama JNE mengucapkan terima kasih kepada Dompet Kemanusiaan Media Group yang sudah mengajak JNE berkolaborasi dalam kebaikan. Sebenarnya kita melihat bahwa ini adalah masalah kita bersama gitu ya. Dan memang sejak awal perusahaan itu oleh founding father sudah dikenalkan nilai-nilai kebaikan. Jadi di dalam surat Al-Baqarah 261 katanya ini ibarat sebuah biji yang kita tanamkan, tumbuh 7 bulir masing-masing kemudian berbuah 100. Jadi setiap kebaikan itu akan dibalas 700 kali. Dan yang kedua, kita juga memiliki tagline yang cukup unik gitu ya. Connecting happiness, menghubungkan kebahagiaan. JNE tentu ingin menghubungkan kebahagiaan. Di saat-saat seperti ini, tentu JNE ingin tetap menjalankan komitmen, ingin memberikan pelayanan dalam kondisi apapun. Dan ini sebabnya pada saat kami bekerja sama dengan Dompet Kemanusiaan, kami tentu sangat senang gitu ya. Justru di saat-saat seperti inilah ladang amal itu menjadi terbuka sangat luas. Dan mudah-mudahan ini juga apa yang sudah kami berikan, ini juga akan membangun ekosistem kebaikan bagi semuanya. Akan menginspirasi dunia usaha sehingga semua akan turun ikut membantu mengatasi permasalahan pandemik ini bersama-sama. Oke, nah selanjutnya saya ingin tahu daerah mana sih sebenarnya yang paling menantang, karena saya dengar ini fokusnya sekarang pengiriman ke Indonesia bagian timur ya. Nanti saya akan tanyakan kepada Pak Ferry, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, ikuti terus perbincangan kami hanya di Selamat Pagi Indonesia.
Ya, kita masih membahas penyaluran bantuan khususnya untuk tenaga medis dari Dompet Kemanusiaan Media Group yang bekerja sama dengan JNE. Tadi Pak Ferry sudah menceritakan filosofi awal ingin membantu dan menebar kebaikan begitu ya dengan ikut andil bersama Media Group ini. Tapi saya ingin tahu mana sih lokasi yang paling sulit Pak pengirimannya? Kan sudah sejak April bekerja sama. Ya. Kami sangat bersyukur karena industri ini termasuk industri yang mendapatkan dukungan dari pemerintah gitu ya. Kami mendapatkan surat rekomendasi dari Kementerian Kominfo yang memang tempat kami bernaung, dan melalui surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kominfo ini, alhamdulillah kalau dikatakan apakah ada kendala atau tidak, sejauh ini sih kita tidak menghadapi kendala. Ya, kendala yang signifikan mungkin tidak terjadi pada saat sekarang. Kalau di awal mungkin ada antrian, ada kemacetan setiap checkpoint, itu saya anggap sebagai hal yang biasa. Tapi sejauh ini kami tidak melihat ada kendala yang sangat berarti, sehingga operasional tetap bisa berjalan seperti biasa, sehingga bantuan yang dikirimkan oleh Dompet Kemanusiaan Media Group bisa sampai tujuan sesuai dengan apa yang kami janjikan. Padahal bantuannya bertonton ya Pak Ali ya. Terakhir kemarin sempat ada yang 5 ton juga ya, bantuan yang diberikan itu semua selama ini lancar pengirimannya dan distribusinya? Ya, alhamdulillah. Jadi jaringan JNE memang sudah selama ini kan dia sudah punya jaringan yang sangat tua. Perusahaan sudah lama dan memang konsisten di kegiatan seperti ini. Jadi ini yang membuat kita merasa sangat-sangat terbantu. Jadi yang kita kirim dengan yang menerima tidak terlalu lama, sehingga setelah diterima bisa dimanfaatkan oleh teman-teman kita tenaga medis yang sangat-sangat membutuhkan di daerah. Jadi ya alhamdulillah, ini sebuah perbuatan baik, dilakukan dengan cara baik, pasti Allah Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan jalan yang lebih baik juga untuk kita semuanya Pak ya. Dan saya kok yakin dan berdoa semoga JNE semakin maju, berkembang. Amin. Saya juga berharap dan minta ini Mbak, karena Dompet Kemanusiaan Media Group kita akan perpanjang lagi, kita akan minta izin ke Kemensos 3 bulan lagi. Dan saya harap Pak Ferry beserta keluarga besar JNE masih berkenan. Insya Allah Pak. Ayo kita berbuat baik lagi, kita buka ladang yang baru lagi. Semoga kita bisa menang lawan COVID ini, Mbak. Amin. Mudah-mudahan. Nah, adakah mungkin informasi-informasi atau cerita-cerita dari daerah-daerah yang sudah terbantu selama ini, yang begitu benar-benar terbantu dengan kontribusi yang ada? Misalnya ada cerita selama ini kekurangan apa di sana dan ada konsisten bantuan dari Dompet Kemanusiaan ini. Apa yang selama ini membuat Pak Ali atau mungkin Pak Ferry terenyuh mendengar cerita-cerita dari para tenaga medis? Pak Ferry ada cerita? Mungkin Pak Ali dulu kali. Pak Ali kalau tahu kondisi di lapangan. Biasanya kan kalau Pak Ali ini kan langsung terjun juga ya ke daerah-daerahnya. Selatan menjadi provinsi zona hitam gitu ya, jadi udah bukan zona merah lagi, katanya zona hitam. Kita kerjasama dengan Danlanut di sana untuk mendata semua kebutuhan rumah sakit dan apa yang ada di provinsi Kalimantan Selatan. Dia data semuanya, diajukan ke kita, terus kita kirim ke Lanut. Dan Lanut mengirim semuanya ke kabupaten-kabupaten itu. Dan itu sangat dirasakan sekali. Dan sekarang ya alhamdulillah Kalimantan Selatan sudah mulai turun. Kita lakukan juga di Sulawesi Selatan. Teman-teman Biro Metro di sana kita libatkan, dan juga TNI di sana kita libatkan untuk melakukan ini. Karena Sulawesi Selatan juga besar sekali. Betul. Terus juga Jawa Timur, dan alhamdulillah relatif sekarang ini semuanya sudah saya tidak boleh klaim bahwa ini karena Media Group, tapi ini memang ini kita bersama. Kerja ini nggak bisa sendirian, Mbak. Baik. Jadi donatur yang akhir-akhir ini juga baru saja minggu-minggu dan bulan-bulan ini ada BCA, ada Manulife, ada Indika, ada Geoenergi, itu menjadi bagian dari yang tidak terpisahkan. Mas Andi Noya di Benih Baik juga semangat sekali terus mencari donatur untuk ayo kita bantu, karena ini belum berakhir, dan ini merupakan sesuatu yang harus kita, makanya tadi saya mohon untuk ayo kita jalan lagi. Dilanjutkan lagi ya, semoga bisa terus berlanjut. Kalau untuk Indonesia bagian timur gimana Pak Ali? Indonesia bagian timur, Papua dan Papua Barat itu sudah kita kirim sebulan yang lalu. Dan kecepatannya luar biasa Pak. Ya Pak. Itu nggak sampai seminggu gitu. Sudah tiba di tujuan. Hitungannya sudah tiba, dan mereka
dan Indonesia bagian timur tidak hanya rumah sakit, kita kirim di gereja, karena itu komunitas, kita kirim masker di gereja, kita kirim di lembaga-lembaga yang ya di NTT juga kita kirim, tidak di rumah sakit tapi kita kirim masker di lembaga-lembaga atau komunitas-komunitas untuk pencegahan. Dan itu harus kita lakukan karena Indonesia bagian timur dan juga yang lainnya itu menjadi kemarin-kemarin ketika pesawat masih ada persoalan Pak ya, itu menjadi bagian yang masih harus diperhatikan begitu ya Pak Ali ya. Nah Pak Ferry, apalagi ke depannya yang akan dikembangkan oleh JNE untuk penanganan COVID-19 ini? Saya dengar juga selain bekerja sama dengan swasta, ada kerjasama dengan pemerintah. Ke depannya apalagi Pak? Iya, sampai saat ini kami masih bekerja sama dengan banyak pihak, termasuk tadi disebutkan oleh Pak Ali dengan Benih Baik, kemudian dengan komunitas-komunitas, dengan pemerintah, dan juga ada satu online platform yang sekarang ini mengelola warteg-warteg. Kita tahu tentu warteg-warteg ini harus survive melewati masa-masa sulit seperti ini. Jadi bukan hanya kepada masyarakat yang membeli makanan, tapi kepada wartegnya pun tentu mereka juga harus tetap bisa menjalankan usaha sebagaimana mestinya pada saat kondisi seperti ini pun. Baik. Dan itulah JNE yang sudah banyak melakukan kolaborasi dan inginnya ini terus tentu kita kembangkan dan terus bisa menginspirasi buat yang lain. Luar biasa. Semoga banyak yang juga ingin ikut berkontribusi. Nah, ngomong-ngomong soal kontribusi, bagaimana caranya jika masyarakat ingin tahu informasi-informasi mengenai bagaimana berkontribusi di Dompet Media Group ini? Bisa di website kita di Dompet Kemanusiaan Media Group atau Yayasan Media Group. Di situ semuanya lengkap. Ada kontak yang bisa dihubungi, ada juga kalau mau lihat laporan kita bagaimana sampai hari ini, semuanya ada di situ. Dan kita tetap bekerja sama dengan yang tadi saya sampaikan, kita sampai sekarang masih bekerja sama. Dan ada update-nya juga ya, lengkap setiap waktu diupdate begitu. Saya hanya ingin sampaikan bahwa yang lebih penting lagi dari 21 miliar 500 itu sekarang sudah didistribusikan 21 miliar 300. Jadi duitnya tinggal 200 sebetulnya. Ya, tapi ini menjadi semangat kita dan saya yakin ke depan masih ada corporates yang ingin menyalurkan melalui kami dan juga kolaborasi kami dengan benihbaik.com. Itu menjadi salah satu perjuangan kita. Masih banyak Mbak sebetulnya yang di samping mungkin APD sebetulnya masih banyak juga butuh alat untuk rapid. Bahkan ada juga yang butuh ventilator sebetulnya. Tapi ini sekali lagi kita tetap harus berjuang optimis dan dapat donatur yang juga banyak, bisa menyalurkan dengan baik. Dan mudah-mudahan semoga juga yang menyaksikan ini banyak yang terketuk pintu hatinya untuk berkontribusi membantu di Dompet Kemanusiaan Media Group. Terima kasih Pak Ali Sadikin dan juga terima kasih Pak Ferry, Presidir dari JNE. Semoga pahalanya semakin bertambah ya. Terima kasih sekali lagi. Dan itulah tadi perbincangan kami pemirsa. Kami sudahi program Selamat Pagi Indonesia kali ini, tapi besok kami masih akan kembali di waktu yang sama dengan berbagai informasi lainnya. Ingat untuk selalu jaga kesehatan dan sampai jumpa. Terima kasih. Metro TV, knowledge to elevate.